Silakan duduk kembali, shalom. Ada sukacita, amin. Iya, situasi kita tidak bisa prediksi. Kita pikir sudah aman-aman saja, sudah berlalu angin hujan beberapa waktu yang lalu, ternyata ada lagi. Ya, kemarin kami pertemuan dosen staf dalam ibadah. Kemudian setelah pulang saya lihat di berita Facebook ada mobil di Kuta ya, pohon gede banget tuh dan roboh sih gitu ya. Ada yang meninggal. Ya, hanya saya pikir mimpi apa ya? Tapi ini bukan masalah mimpi, ini masalah kenyataan. Sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu? Tadi malam saya lihat jam, pemuda belum pulang. Sudah selesai tapi hujan deras angin. Saya ingatkan Bapak Erwin, bagaimana? Atau nginap di gereja saja, kasih tahu orang tua, nginap, siapkan. Tapi ya pemuda kita katakan pulang saja. Kita berdoa supaya perjalanannya baik ya. Cuaca yang tidak menentu. Nah untuk itu kita butuh pertolongan dari Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ya, tadi malam katanya Pak Sony sedikit agak khawatir juga karena Daniel perjalanan dari Jakarta naik pesawat tidak bisa turun-turun ya, susah ya. Tapi menarik, Pak Sony bilang ya berdoa, mau bikin apa lagi? Ya betul, berdoa. Mungkin kelihatan gampang ya berdoa, tapi mau buat apa? Ya, kalau kita tanya Daniel bagaimana tadi malam di pesawat, wah mungkin ya doa penyerahan Pak Pendeta gitu ya. Mau bikin apa? Pertolonganku dari Tuhan, itu tema kita hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dikatakan begini firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nyanyian ziarah ini adalah mazmur, pujian dinyanyikan oleh orang yang sedang bepergian ziarah ke Yerusalem. Ya, mau beribadah. Ya, mengingatkan bahwa ya datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan akan menerima janji Tuhan, mengingatkan janji Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan menolong umat itu dalam setiap perjalanan hidup mereka. Jadi nyanyian ziarah, mazmur ini menunjukkan bagaimana mereka akan pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah beribadah. Kira-kira gambarannya pada saat hari Minggu kita mau beribadah, tiba-tiba ada tantangan. Ya, jadi ada satu nyanyian yang akan menguatkan umat itu tetap saja melangkah ke Bait Allah. Ya, ditulis oleh Daud. Ya, nah. Dia katakan, dari mana akan datang pertolonganku? Berarti ada sesuatu yang dihadapi di mana secara manusia tidak mampu dia sebenarnya menyelesaikan masalah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita pun membutuhkan pertolongan dari orang lain atau pribadi yang lain oleh karena kita secara manusia adalah makhluk yang lemah. Kalau kita kuat-kuat saja, kita tidak minta pertolongan kepada orang lain. Ya, tatkala kita tak berdaya lemah, di situ kita minta pertolongan. Ya, ketika kita membutuhkan pertolongan, kita harus tahu dengan jelas kepada siapa kita minta pertolongan. Ya, maka ada seseorang begitu dia minta pertolongan kepada seseorang, dia kecewa. Kenapa? Karena orang yang dia mintai pertolongan itu tidak mampu menolong dia. Berarti dia tidak kenal, tidak tahu ya kemampuan seseorang untuk menolong. Jadi misalnya saya punya pergumulan, saya datang kepada seseorang, orang itu tidak mampu menolong saya. Kemudian saya katakan, kamu ini nggak bisa nolong saya sih. Ngapain juga saya capek-capek datang kepada kamu. Bukan salah dia, salahnya saya karena saya tidak kenal dia, tidak tahu siapa dia. Kalau saya tahu dia tidak akan mampu menolong saya tidak akan datang kepada dia. Jadi perlu kita tahu siapa yang akan menolong kita.
Sang pemazmur berkata begini, dari manakah akan datang pertolongan? Ini satu pertanyaan, kira-kira yang akan menolong aku siapa? Saya butuh pertolongan, saya lemah, siapa yang akan menolong aku? Hampir semua kita pasti pernah mengalami masalah dan kita tidak dapat menyelesaikan dengan kekuatan kita, kemudian kita mencari orang lain untuk menolong kita. Ya, mulai berpikir, mulai bergumul, siapa yang menolong saya ya? Ya, siapa yang akan menyembuhkan saya ya? Siapa yang akan membantu saya ya? Siapa ya? Siapa yang menolong saudara ketika saudara dalam pergumulan? Pengalaman sang pemazmur, kita mau belajar. Dia berkata begini, di ayat 2. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tadi dia bertanya, siapa yang menolong aku? Dia punya pengalaman hidup, punya pergumulan. Ya, dia tidak selalu baik-baik saja hidup sang pemazmur ini. Ya, dia pemimpin, dia hebat, tapi ada kalanya dia begitu mengalami pergumulan yang luar biasa. Ya, siapa yang akan menolong aku? Kemudian dia punya kesimpulan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang menolong dia? Ya, Tuhan. Artinya kita harus mengenal pribadi atau orang yang menolong kita. Siapa yang menolong kita? Kalau orang itu punya kekuatan untuk mampu menolong kita, kita datang kepada dia. Tetapi ingat, manusia terbatas untuk menolong kita. Kalau ada orang lain menolong kita, jangan kita tergantung kepada orang itu, tapi kita tetap tergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang menggerakkan orang itu, memakai orang itu untuk menolong kita. Itu cara Tuhan. Jadi seringkali kita mengabaikan Tuhan, tetapi hanya melihat cara Tuhan, ya, mengagumi orang-orang yang menolong kita, padahal Tuhan yang menggerakkan orang itu. Jadi pertolongan kita haruslah dari Tuhan. Artinya kita harus mengenal siapa Tuhan. Tuhan adalah, dikatakan, menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah sang pencipta itu. Tuhan adalah yang berkuasa atas segalanya. Dia adalah pribadi yang hebat. Tetapi fakta menunjukkan dalam perjalanan hidup manusia, banyak yang tidak mengandalkan Tuhan, banyak yang tidak datang kepada Tuhan, bahkan ada banyak yang tidak mengenal Tuhan. Dia pikir yang disembahnya adalah Tuhan, tetapi bukan. Ya, ada orang yang menyembah yang bukan Tuhan, tapi bagi mereka itu adalah Tuhan. Itu gambaran seperti waktu kita belum bertobat, waktu kita belum datang kepada Tuhan. Segala sesuatu kita tuhankan. Ya, mana yang membuat kita bahagia, mana yang membuat kita sukacita, yang membuat kita kuat, kita lebih mengandalkan itu. Padahal itu bukan Tuhan, tapi kita berpikir itu Tuhan. Akhirnya kita tidak datang kepada Tuhan yang benar. Jadi kita harus mengenali siapa Tuhan kita. Sebagai orang percaya, orang Kristen harus kenal siapa Tuhannya. Amin. Amin. Oh, ada orang berkata, kita lagi ikuti terus ini diskusi di TikTok itu ya. Bagus sekali ya debat-debat itu ya. Ada yang mengatakan begini, saya terpesona dengan debat itu, sehingga ya saya pikir dia yang benar. Akhirnya saya tinggalkan Yesus. Dia bilang, saya tinggalkan Yesus. Tetapi kemudian diikuti yang lain lagi. Ya, dia mengaku begini, terpesona dengan pembahasan seseorang itu. Tetapi kemudian ada orang lain, ya dulu dia dari kepercayaan lain, akhirnya datang kepada Tuhan. Ya, dia bongkar semua dan akhirnya, oh begitu ya, oh begitu ya. Nah, waktu dia masuk ke roomnya itu, akhirnya dia bertobat. Dia bilang, aduh, saya ditipu kalau begitu. Dia berkata, jujur, saya memang dari kecil Kristen, tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ikut-ikutan saja. Jadi kita tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan ikut-ikutan saja. Harus mengikuti yang kita benar-benar tahu siapa yang kita ikuti. Oh, dia goncang dalam diskusi itu. Goncang, dan akhirnya dia berkata, oh ya, tapi saya sudah mengatakan iman yang sebelumnya. Apakah saya dosa? Ya dosa, kamu mengakui yang bukan Tuhan. Terus bagaimana? Ya bertobat. Ya,
Hamba Tuhan itu berkata, ya datang kepada Yesus. Karena Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Datang kepada yang hidup, jangan datang yang kepada yang mati. Jadi kita harus datang kepada yang hidup, amin. Amin. Tapi berapa banyak orang datang kepada yang mati? Datang ke kuburan kakek nenek, kakek berkatilah aku. Terus kakek bilang, aku nggak bisa aku udah mati. Oh lari kita. Siapa yang bicara itu? Dulu pengalaman dulu kan begitu, kalau mau merantau pergi ke, ini pengalaman kami, orang Kristen semua di kampung kami. Pergi ke kubur dulu, bersihin dulu kubur kakek, opung, bayi, nenek. Terus nanti ngomong-ngomong aja lah, minta sesuatu enggak apa-apa. Dia akan menyertai, ya, rohnya akan menyertai. Wah, parah. Coba lihat kiri kanan dan katakan, itu parah. Jangan ada ya. Bagaimana bisa dia menolong? Dia mati, tapi Yesus hidup. Apakah Yesus bisa menolong kita? Bisa. Amin. Jangan bilang, oh sombong sekali dia. Tidak, kita andalkan dia. Sang pemazmur bertanya, dari mana pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mencoba melihat di sekeliling. Kira-kira siapa yang menolong aku? Ya, pribadi mana yang akan menolong dalam segenap pergumulan yang ku alami ini? Dan kemudian dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Ironis sekali, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhannya. Dalam diskusi-diskusi dikatakan, kenapa itu mereka tinggalkan Yesus? Kemudian hamba Tuhan, karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Kalau sudah kenal, niscaya tidak akan meninggalkan Yesus yang adalah Tuhan itu. Pemazmur berkata, Tuhan penolongku. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, artinya yang berkuasa. Pertanyaannya, ya, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan sebagai penolong kita dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Yang pertama, kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah bahwa Tuhan itu tidak tidur dan tidak terlelap. Ini firman Tuhan katakan. Mazmur 121 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Wow, menarik sekali. Ayat ini beberapa waktu yang lalu lagi rame ya. Waktu ada seorang yang anak Tuhan yang digojlok, dianiaya, pokoknya difitnah dan segala macam. Ya, kemudian dia bilang Tuhan itu tidak tertidur. Artinya apa? Tuhan tahu segalanya. Nah, kalau tertidur tentu dia tidak tahu. Ya, apapun yang terjadi kita sendiri tidak tahu kalau kita tidur. Ya, bisa kehilangan sesuatu di rumah, bisa kalau kita tidur karena kita tak berbuat apa-apa. Ya, orang tidur tidak mengerti apa-apa. Orang tidur tidak tahu situasi yang ada. Ya, orang tidur tidak mengerti ya segala sesuatu karena dia tidur. Artinya kalau Allah tidak tertidur, kalau Allah tidak terlelap, dikatakan sesungguhnya, ada penekanan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi dia tahu segala sesuatu, dia lihat segala sesuatu, dia mengerti segala sesuatu. Bahkan secara khusus anak-anak Tuhan, dia tahu keadaan. Ya, takkan membiarkan kakimu goyang. Nah, ketika umat sedang dalam perjalanan ziarah, mereka harus berjalan begitu lama, kaki mereka tidak akan loyo, tidak akan goyah. Karena ada satu pengharapan, ada satu kebahagiaan ketika mereka datang ke bait Allah. Maka Mazmur yang kemarin kita bagikan firman Tuhan, itu Mazmur ziarah ya. Bahwa aku bersuka cita ketika orang berkata, ayo kita datang ke rumah Tuhan, ayo kita ke bait Allah, ayo kita ke Yerusalem. Dan pujian ini juga yang terus dikumandangkan. Oh Yerusalem, kota mulia. Jadi ada pengharapan kita akan ke sana.
Bukan hanya berbicara Yerusalem di bumi ini, tapi berbicara kepada masa yang akan datang. Yerusalem surgawi. Ya, kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita mulai mengalami kegoncangan dalam perjalanan hidup kita, sepertinya kaki kita sudah lemah, sudah tak berdaya, sudah mau berkata menyerah saja. Tetapi karena Tuhan melihat kita, Tuhan tahu keadaan kita, Dia mengerti situasi yang ada, dan Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Amin. Tidak akan dibiarkan. Walaupun kadang-kadang seperti kita sudah tak berdaya, sudah nyerah. Ini beban ini terlalu berat, pergumulan ini terlalu berat. Ya, kemana aku cari pertolongan? Datang kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita tetap percaya, berserah. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Enggak perlu kita bangunkan dia dengan kekuatan kita yang ayo bangun. Kenapa tidur? Tidak. Dia lihat. Kita hanya berseru saja, Tuhan, ini aku. Ya. Dia melihat apapun situasi yang kita alami. Bahkan ketika iman kita mulai mau jatuh, dia tahu. Waktu Petrus berjalan di atas air, dia melihat kepada Yesus. Dia bisa berjalan, tapi kemudian terganggu dia karena dia tidak fokus kepada Yesus. Mulai dia rasakan ada angin, mulai dirasakan, oh ini kok ada di atas air, mulai tenggelam. Itu berbicara karena imannya mulai goncang. Tapi apakah Yesus biarkan? Tidak. Tetapi ada seruan daripada Petrus, Yesus tolong. Enggak doa panjang-panjang lagi, ya, seperti dalam pesawat ya, Daniel tadi malam ya. Yesus tolong, sudah selesai, tidur saja. mau apa yang terjadi, bagaimana di pesawat kita bisa lari, melompat, sama saja. Penyerahan. Tuhan tidak tertidur, Dia mengerti keadaan kita. Karena Dia mengerti, perhatikan, tidak membiarkan kita. Tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tidak akan membiarkan kita terus dalam keadaan yang tak berdaya itu sampai akhirnya selesai tanpa ada kebahagiaan. Tidak. Dia akan menolong kita. Amin. Sungguh luar biasa, punya Allah yang hidup. Ketika ada orang mungkin menganiaya kita, sepertinya kok tidak adil di negeri ini, tidak adil. Ya kok anak-anak Tuhan diperlakukan seperti ini, seperti itu. Enggak usah khawatir, Tuhan tidak tertidur. Dia lihat itu, Dia tahu itu, dan Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Amin. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pengalaman sang pemazmur, dan ini dituliskan. Yang kedua, Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap, dan Dia juga menyertai kita. Di ayat 5 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia tidak jauh di sana, jauh di belakang kita, terlalu jauh di atas. Enggak, di sebelah tangan kananmu. Arti tangan kanan itu apa? Dekat. Ya, Dia dekat. Jangan pernah merasa Tuhan jauh. Tapi ada banyak orang ketika bergumul dia berkata, Tuhan tinggalkan saya. Tuhan jauh mana? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tuhan tidak pernah jauh. Perasaan kita yang kadang-kadang ya kita ikuti dan berkata Tuhan jauh. Padahal Dia sejauh doa. Tinggal bersurat, Tuhan ini hidupku, jamah aku. Tuhan ini pergumulanku, tolong aku. Jikapun Engkau tidak mengangkat pergumulanku saat ini, setidaknya Engkau memberi kekuatan kepadaku menghadapi pergumulan ini. Amin. Amin. Saudara, doa-doa saudara belum dijawab, tapi saudara kuat menghadapinya. Tidak ada masalah kan? Ada amin. Haleluya. Di sebelah tangan kananmu.
Dia dekat. Jangan merasa jauh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita mencari Tuhan-Tuhan lain? Kalau kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita mencari kekuatan kepada yang lain? Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang memberikan kepada kita apa yang kita minta, apa yang kita doakan, bahkan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Itu firman Tuhan katakan. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup saudara. Memang ada pergumulan, padahal Dia di sebelah tangan kanan kita. Artinya Dia dekat dengan kita, Dia bersama dengan kita. Tapi ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ya ada sakit penyakit. Tetapi Dia bersama dengan kita. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau Tuhan bersama kita, kita jangan takut. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Firman Tuhan katakan, tidak ada. Ya memang tadi malam saya lihat anginnya luar biasa. Ya itu gereja kita sengnya udah keluar, ini bakalan terangkat ke ini. Terus mau buat apa? Ya pagi-pagi lihat ada pohon sudah ada jatuh. Kemudian barusan itu lagi jatuh. Tadi pagi belum, waktu Andi bersih-bersih kami geser ada pohon yang sudah tumbang, yang sana belum, tapi berarti baru itu yang. Tapi kita mau buat apa? Yang penting Tuhan beserta kita. Wah, malam ini bagaimana ini? Ya sudah, berdoa, Tuhan Engkau menyertai kami. Jadi kita tetap tenang pada saat kita tidur. Amin. Jadi jangan kita udah tidur pun meronta-ronta juga, kan kasihan sekali. Sudah dalam perjalanan hidup ini kita susah, tidur pun susah juga, itu paling susah itu. Jadi itu doa saja, tenang Tuhan, saya mau tenang, mau istirahat, Engkau bersamaku. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Penyertaan Tuhan kalau kita belajar luar biasa. Dalam praktek hidup kita, ini tidak hanya sebatas pengetahuan, tidak, ini pengalaman hidup. Tuhan beserta, Dia hidup, Dia berkuasa, ada. Dan bisa kita nikmati, kita rasakan, Dia ada. Bukan hayalan. Ya, terbukti penyertaan Tuhan. Ya, saudara bisa praktekkan. Ketika mengalami pergumulan, datanglah kepada Dia. Dia sejauh doa. Ketika mulai gundah gulana, gelisah, Sang pemazmur pernah berdoa begini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Dia mulai mengalami masalah-masalah, tapi dia berkata, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Apapun persoalan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, setidaknya ada ketenangan yang kita rasakan. Tidak langsung persoalan itu diangkat, tidak. Tapi ada ketenangan, ada kemampuan kita untuk menghadapi persoalan itu. Dan ada waktunya persoalan itu diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Diangkat dari pergumulan hidup kita. Kebenaran yang ketiga, Sang pemazmur berkata, Tuhan penolong. Ketiga adalah bahwa kuasa Tuhan sungguh hebat. Jadi sangat sedih rasanya kalau ada anak-anak Tuhan ketika bergumul, dia tidak datang kepada Tuhan. Padahal yang berkuasa atas segalanya adalah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Jadi ini perlu kita pahami, kita kenal Tuhan kita. Tuhan kita itu sungguh hebat. Kalau ada orang lain menceritakan Tuhan-Tuhan mereka, ada kekuatan dari Tuhan-Tuhan mereka, jangan terpancing untuk itu. Jangan datang kepada Tuhan-Tuhannya kalau kita kenal Tuhan kita. Tapi kenapa banyak orang datang kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Karena dia sendiri tidak mengenal Tuhannya. Itu pengalaman kita waktu belum bertobat. Saya punya pengalaman itu, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, karena memang gak ada pengenalan akan Tuhan, gak ada. Bagaimana ada pengenalan Tuhan? Baca Alkitab aja gak pernah. Bagaimana punya pengenalan akan Tuhan? Ya dengar khotbah aja gak mau. Bagaimana punya pengenalan akan Tuhan? Ya doa gak pernah, pujian kepada Tuhan gak pernah. Jadi kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan saja. Tapi kita mulai mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, kuasanya hebat.
Mazmur 121 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ini berbicara matahari, kekuatan. Kekuatan malam, kekuatan siang, kekuatan malam. Ya, matahari tidak menyakiti engkau. Ya, bulan tidak akan menyakiti. Artinya apa? Kuasa mana yang akan mencoba menghancurkan hidup kita? Memang iblis bekerja. Iblis bekerja terus menerus. Terus menerus. Ya, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Ya, dalam KPI, pencobaan-pencobaan itu, godaan-godaan itu, dicobai, menang, menghadapi soal ini, datang lagi, sampai akhirnya kita mau hancur dan kemudian takluk kepada kuasa iblis. Dan itu juga Yesus alami bagaimana dia dicobai. Tapi Yesus berkata, "Enyalah engkau, sembah hanya Tuhan Allah saja. Enyalah engkau." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Apa yang membuat kita khawatir dalam hidup ini? Perjalanan hidup kita pada siang hari, kegiatan-kegiatan kita, situasi yang ada. Kuasa apa yang mau mencoba menghancurkan hidup kita, melemahkan kita? Ya, tidak akan menyakiti engkau. Artinya apa? Ya, kalau gambarannya matahari panas, sepertinya Tuhan itu menaungi. Nah, ini gambaran kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ya, pada malam hari ada tiang api. Malam hari memberikan kehangatan, memberikan cahaya, menuntun jalan hidup mereka. Pada siang hari ada tiang awan melindungi mereka dari terik itu. Jadi perjalanan hidup kita ini ya ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan segala sesuatu tidak akan bisa menyakiti kita, baik siang maupun malam, matahari atau bulan, atau kuasa-kuasa lain pun memang akan mencoba menyakiti kita. Perhatikan, ini fakta, ya ini kebenaran. Ya, pengalaman yang menarik dari hamba Tuhan yang bernama Ayub. Betapa salehnya dia. Tapi bukankah iblis terus menggojlok dia supaya garis akhir, supaya menyerah hamba Allah ini? Tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap bersandar kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan sungguh hebat. Jadi kalau kita masih mengandalkan kuasa lain yang bukan dari Tuhan, ya jelas ya, sudah berhenti. Katakan, tidak, saya tidak akan mengandalkan kekuatan lain. Amin. Hanya kekuatan Tuhan. Bahkan dalam kitab Yeremia berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oke, bukan menyembah berhala, bukan datang kepada kuasa gelap, bukan. Tapi diri kita saja, kalau kita mengandalkan diri kita, terkutuk kata Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang kita andalkan. Ingat sekali lagi, orang lain bisa Tuhan pakai menolong kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita hanya kuasa Tuhan yang kita minta. Hanya caranya saja bisa pakai orang lain. Jadi jangan langsung terus berharap kepada orang lain. Itu maksudnya. Harus kepada Tuhan. Tuhan kita sungguh hebat. Amin. Berapa banyak orang-orang Kristen mengetahui kebenaran ini? Kalau saja orang-orang Kristen tahu kebenaran ini, tidak akan kita dengar orang pergi ke sana, ke dukun, ke paranormal, ya, ke kuburan nenek moyang. Gak akan. Untuk minta kekuatan loh ya, supaya tahan tembak, supaya tahan banting. Kan ironis sekali, ada di satu daerah saya lihat, ya ini atraksi, mereka berdoa, tapi kemudian mereka juga pakai, ya itu, kain merah itu, dan kemudian mereka mempertontonkan ditusuk-tusuk. Tapi kan berdoa dalam nama Yesus, kan gimana itu? Itu namanya sinkritisme. Sinkritisme campur aduk. Kuasa Tuhan datang, kuasa gelap datang. Jadi kita tidak boleh sinkritisme. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan sinkritisme. Jangan. Ya, kalau menduakan itu hati Tuhan sakit. Ya, sama seperti ibu-ibu, sakit gak hatinya kalau suami-suami mulai melirik yang lain? Sakit. Betul ibu-ibu? Gak sakit? Sakit lah. Ibu-ibu,
Kalau ibu-ibu tahu itu suaminya selingkuh, oh puji Tuhan gitu. Ya. Atau jangan-jangan seorang istri bilang, Pak, cari istri 2-3 lah, supaya ada satu yang masak, satu yang nyuci, ya satu yang begini. Saya terlalu capek melayani bapak gitu. Terlalu itu ibu itu. Nggak beres itu ibu. Betul ya? Ibu-ibu Sinam harus beres ya. Jangan bilang, Pak cari yang lain, saya terlalu capek menolong bapak. Jangan. Atau bapak-bapak mengetahui istrinya neko-neko ke sana kemari. Terus bapak bilang, ya nggak apa-apa, lakukan dengan baik. Enak aja, sakit tahu. Waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka buat lembu untuk disembah, hati Tuhan sakit. Dan Tuhan ingatkan umat itu. Tuhan ingatkan. Saudara, jangan datang kepada yang lain. Ya. Seringkali orang lakukan ini dulu, lakukan. Kalau setelah udah mentok, udah nggak bisa apa, baru berdoa. Salah, kita berdoa dulu. Ya, yang lain Tuhan bisa tunjuk caranya begini, caranya begini. Ikutilah pimpinan Tuhan. Kebenaran yang berikut, 4. Kita cepat aja. Ya, kenapa sang pemazmur berkata, Tuhan penolong. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena Tuhanlah yang memelihara nyawa kita. Ini penting. Tuhan yang memberi kehidupan. Ya, di ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, kuasa iblis mau mencoba menghancurkan Ayub, membunuh Ayub. Tapi Tuhan bilang jangan, nyawanya jangan. Itu bukan bagianmu. Tapi kalau hartanya, anak-anaknya, tubuhnya kamu kerjain, oke. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan yang dahsyat, yang luar biasa. Harta kita habis, anak-anak kita juga bisa Tuhan izinkan meninggalkan kita, habis juga. Bukan karena dosa kita, bukan karena kesetiaan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan pelihara nyawa kita. Tuhan jaga kita. Tuhan yang punya segalanya. Dan jika orang-orang yang kita kasihi pun akhirnya meninggal dunia, itu milik Tuhan. Semua punya Tuhan. Baik hidup ini maupun ketika kita meninggalkan dunia ini, milik Tuhan. Jadi suatu ketika Tuhan mengingatkan supaya jangan ada orang yang menyangkal Dia. Kalau ada orang yang menyangkal Yesus di depan umum, Yesus bilang, aku pun menyangkal dia. Ya, apa gunanya punya segala sesuatu tapi kehilangan nyawa? Tapi oleh karena iman kita kehilangan nyawa, kita akan mendapatkan kembali. Amin. Walaupun sudah mati secara jasmani, tapi Tuhan bilang akan hidup selama-lamanya. Tuhan yang memelihara nyawa, sudahlah kita mau berjuang apa? Nyawa kita. Ya, Tuhan yang punya. Ya, Alexander Agung, jenderal yang hebat itu. Ya, dia memimpin kerajaan Yunani. Hebat, kaya raya, pintar, jenius, kekuatannya dahsyat. Tapi ketika dia akan mati, dia berkata apa? Ya, nanti waktu saya ditaruh di peti, tolong yang mengangkat peti itu adalah dokter-dokter yang terbaik di negeri ini. Ya, dan nanti peti itu kiri kanan kasih lubang dan keluarkan tangan saya. Ya. Kenapa dia bilang begitu? Waktu nanti berjalan, semua harta taburkan di jalan. Buang semua. Kenapa dia bilang begitu? Dan dia berkata, ternyata harta selama ini tidak bisa menolong dia. Akan ditinggalkan. Dokter-dokter yang hebat untuk menyembuhkan dia tidak sanggup. Dan waktu tangannya terbuka begini, dia bilang, saya tidak bawa apa-apa. Mati dikubur tidak bawa apa-apa. Yang punya kehidupan, sang pemilik adalah Tuhan. Jadi kita harus terus datang kepada Tuhan. Hidup ini dari Tuhan. Dan kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan yang lain. Jangan tergoda yang lain.
Sang pemazmur berkata, Tuhan penolongku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia memelihara nyawa kita. Jangan khawatir dalam hidup ini, apapun situasi yang ada. Ya, tadi malam kakak ipar telepon. Ternyata di Banyuwangi angin kencang juga. Dia tanya bagaimana Bali, kencang bagaimana nanti perjalanan ke Bali. Dari Bali ke Banyuwangi. Tapi kan 1 minggu lagi rencana ke Banyuwangi. Iya ya, bagaimana ya? Ya anak-anak kami nanti dari Jakarta langsung ke Banyuwangi, terus Ibu Pendeta bilang kalau kita mau nyebrang nggak bisa gimana ya? Ya gimana kita nggak ngerti, pokoknya ya berserah sama Tuhan. Ya kalau memang sudah ditutup pelabuhan, masa kita berenang? Ya nggak apa-apa, ya balik lagi. Itu aja kok repot. Sebenarnya hidup itu nggak repot ya, amin. Coba kiri kanan katakan jangan buat repot. Ya nggak usah berpikir, ya udah selesai. Kita nggak bisa nyebrang, tutup, ya udah pulang saja. Masa kita di situ di pelabuhan ngapain? Pulang saja. Terus bagaimana? Ya udah nggak bisa. Lakukan di situ acara, kami lakukan acara di sini. Selesai ya. Mudah sebenarnya ya, tapi kita kan nggak bisa begitu. Kadang, aduh bagaimana nih Tuhan? Aduh mulai, kenapa ini pemerintah nggak kasih jembatan? Jembatan juga roboh loh. Pernah lihat di televisi, di YouTube ya, ada jembatan karena hujan deras, roboh. Jadi tidak ada yang bertahan. Penting serahkan nyawa ini kepada Tuhan, nyerahkan. Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. 5. Tuhan menjaga kita, ya. Yang kelima, Tuhan menjaga kita dalam waktu tak terbatas. Ini menarik, tak terbatas. Orang menolong kita ada batasnya. 1 kali kau minta tolong sama saya, oke saya bantu. 2 kali, oke. 3 kali, kamu aja kamu dibantu ya. Yang lain saya mau bantu juga loh. Masa kau terus minta dibantu? Akhirnya orang nggak mau bantu. Tapi Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kita baca bersama-sama. Mazmur 121 ayat 8. 1, 2, 3. Tuhan, ya. Dari sekarang sampai Tuhan kami mau ke gereja, tapi kan hujan lebat, udah Tuhan memberkati. Amin. Tadi kami renungan saja dengan istri kan bergumul. Kadang-kadang kita manusia ini ya ada kerinduan kita misalnya ke gereja, tapi hujan kita mulai cari pembenaran diri kita. Tapi kalau bekerja, ya perusahaan kan kita nggak bisa, harus berjuang toh. Nah, bagaimana kalau kita imbangi? Bahkan lebih sebenarnya kepada Tuhan harus lebih. Amin. Harus lebih karena Tuhan yang memberkati. Ya. Jadi dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Gambarannya seperti ini. Kota, ya Yerusalem kota itu ada tembok, ada musuh-musuh, kemudian ada gerbang. Ya pagi di gerbang itu dibuka, keluar kita aktivitas. Masuk lagi, tutup lagi gerbang. Ya tiap hari keluar masukmu, itu maksudnya. Jadi kemanapun kita pergi, jadi jangan lupa selalu berdoa, Tuhan berkati kami mau bekerja hari ini, Tuhan tolong. Tuhan berkati kami mau bepergian hari ini, berkati kami. Tuhan berkati kami, terus serahkan hidup kepada Tuhan. Keluar masukmu, jadi kemanapun kita berada, dalam situasi apapun, cuaca yang bagaimanapun, Tuhan menjaga kita. Dan dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya penjagaan Tuhan kepada kita tak terbatas. Enggak pernah Tuhan katakan cukup 1 tahun aku bantu kamu, cukup 2 tahun aku bantu kamu. Tidak. Ya, sesering mungkin kita datang kepada Dia karena kita membutuhkan pertolongannya. Ya sesering juga Dia menolong kita. Karena kuasanya tak terbatas, kasihnya tak terbatas. Tadi pujian seperti air yang terus mengalir, ya, terus menerus. Jadi kita sungguh berbangga punya Allah, di mana Dia menjaga kita dengan caranya yang luar biasa, yang dahsyat, dan waktunya tak terbatas. Kalau saudara mulai bergumul, ingat bagian ini. Tuhan menjagaku, keluar masukku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya yakin dan percaya, kita terima kasih Tuhan. Aku tenang. Aku tenang. Karena Dia jaga aku terus. Dia pelihara aku terus. Bukan hanya aku, anak-anakku, cucu-cucuku. Terus generasi demi generasi.
Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menjaga dia, Tuhan akan memelihara dia, Tuhan akan memberkati dia. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya menguatkan iman kita. Jangan cari pertolongan kepada kuasa-kuasa lain, tapi datanglah kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Kita akan bersama-sama terus berkata sebagaimana sang pemazmur, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang kita bangkit berdiri.